Alur cerita, Plating Cewek Psikopat. Peringatan, cerita ini mengandung unsur kekerasan dan emosi yang intens. Tidak untuk ditiru. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau sudah oke mari kita mulai. Beberapa saat setelah insiden antara Garam dan Eunjin, suasana sekolah mendadak tegang. Seorang wanita dengan wajah penuh amarah menerobos masuk ke ruang guru, ibu dari Eunjin. Dengan suara lantang dan nada mengancam, ia menuntut kehadiran wali kelas Minyong. Namun sayangnya, Minyong sedang mengikuti pelatihan dan tak bisa hadir. Aku ingin tahu, katanya sambil menunjuk Garam, apakah bocah ini yang berani memukul wajah anakku? Dengan mata seperti ular, apa hebatnya dia sampai berani menyentuh anakku yang cantik? Apa kau bertanggung jawab jika Eunjin tidak bisa menikah karena kamu? Garam menunduk sejenak, lalu berkata pelan namun tajam, saya minta maaf, tapi untuk masalah pernikahan saya tidak bertanggung jawab, karena anak ibu yang kurang. Ruangan mendadak sunyi. Ibu Eunjin membelalak, wajahnya memerah karena amarah. Kau menghina anakku. Kau pikir dunia ini tempat bermain. Kau bahkan tidak tahu siapa suamiku. Ia melanjutkan dengan nada sombong, suamiku adalah CEO perusahaan perdagangan. Ia bersaudara dengan kepala sekolah. Panggil dia sekarang. Ini masalah besar. Namun di tengah kemarahan yang membara suara tangis Garam mulai terdengar. Pelan, lalu semakin keras. Ibu Eunjin menatap tajam. Kenapa kau menangis? Garam, dengan suara bergetar, menjawab, karena ibu sudah keterlaluan. Saya hanya membela diri. Saya korban. Ibu Eunjin membentak, omong kosong. Garam menunjukkan dengan tangan gemetar, ia membuka bajunya perlahan semua mata tertuju padanya. Tubuh Garam penuh luka. Bekas luka bakar, seperti bekas puntung rokok, para guru terdiam. Beberapa menutup mulut, terkejut yang lain menunduk tak sanggup menatap. Garam berkata lirih, anak ibu, bukan hanya memukul saya. Dia menyiksa saya, seperti saya bukan manusia yang tadinya penuh amarah kini dipenuhi keheningan dan rasa iba. Eunjin berdiri di hadapan para guru, wajahnya datar namun sorot matanya gelisah. Aku bukan pelakunya, katanya tegas. Para guru saling pandang, lalu salah satu bertanya, kalau bukan kamu, siapa? Eunjin menghela napas. Yang penting, bukan aku. Di sudut pikirannya, Garam tertawa pelan. Sungguh lucu melihat Eunjin kebingungan karena bekas luka bakar rokok itu. Pikirnya, ia memang sengaja meninggalkan jejak-jejak itu dalam perjalanan ke sekolah. Meski sulit mendapat rokok dari kakaknya, sekretaris Garam tetap berhasil. Ia bertanya-tanya, kenapa ayah harus menunggu berminggu-minggu untuk melakukan ini? Padahal mereka bisa saja membuat alasan sendiri. Tapi Garam tak bisa merasakan sakit. Baginya, menindas diri sendiri adalah bagian dari permainan. Ibu Eunjin menatap putrinya tajam. Kau berbohong soal berhenti merokok. Eunjin menjawab dingin. Apa itu penting aku hanya dituduh? Garam menyela, aku tidak bohong. Eunjin sendiri yang menyuruh bawahannya memegangi aku. Lalu dia menyulutkan rokok itu ke tubuhku. Eunjin menatap Garam tajam. Kau tahu merek rokok apa yang kupakai? Garam mengangkat bahu. Mana aku tahu merek rokok Korea Selatan. Aku baru pindah kemarin. Jawaban itu membuat Eunjin semakin kesal. Ibu Eunjin memotong, itu tidak penting sekarang. Yang penting, kau memukul wajah anakku seperti samsak. Dua teman Eunjin lainnya bahkan harus ke IGD, wajah mereka dijahit karena luka. Sebagai komite sekolah, orang tua mereka tak bisa tinggal diam. Mereka menuntut pertanggungjawaban. Bahkan jika harus membentuk komite disiplin. Ibu Eunjin bertanya, sudah menghubungi orang tua anak itu? Wakil kepala sekolah menjawab, baru saja tersambung. Ibu Eunjin langsung mengambil alih. Aku sendiri yang akan bicara. Orang ini terlalu lama merespon panggilan. Ia berteriak di telepon, kau orang tua anak ini. Suara di ujung sana menjawab, benar. Apakah kau tahu kondisi putrimu sekarang? Dihajar oleh anakmu sendiri. Ia menuntut agar orang itu datang ke sekolah dan berlutut di hadapannya bersama putrinya yang tak tahu malu. Namun suara di telepon berkata pelan, maaf, itu agak sulit. Ibu Eunjin geram. Kenapa? Myungjun menjawab, aku sangat sibuk. Sepertinya tidak bisa ke sekolah hari ini. Tapi aku ingin bertemu secara terpisah untuk membahas kompensasi.
Aku akan beritahu tanggal, waktu, dan lokasinya. Telepon itu langsung ditutup. Namun Ibu Eunjin masih mencoba bicara. Suaranya meninggi, emosinya belum tuntas. Ia tertegun, marah bukan main. Bagaimana bisa? Ia bahkan belum selesai bicara. Tapi teleponnya sudah diputus begitu saja. Dengan wajah merah padam, Ibu Eunjin bergumam. Sepertinya ayah brengsek itu telah mendidik putrinya jadi sama brengseknya. Sambil melangkah pergi, ia menatap Garam tajam. Bersiaplah. Kau belum tahu siapa ayahmu itu. Tapi aku akan pastikan. Kau tak akan bisa mengangkat kepalamu selamanya. Namun Garam hanya tersenyum. Senyuman mengejek yang membuat suasana semakin dingin. Dalam pikirannya, Garam menganalisis. Dari nada suara ayah tadi, sepertinya dia sangat marah. Tapi anehnya, dia tidak memberi instruksi apapun. Menurut Garam, cara ayahnya selama ini terlalu lambat, terlalu tidak efektif. Jika ingin membalas dendam pada keluarga Eunjin, maka harus dengan cara yang lebih buas. Cara yang membuat mereka tak bisa berdiri lagi. Dan Garam sudah punya rencana. Di dalam kelas, Yejin merenung. Di sudut kelas, Yejin duduk seorang diri. Pikirannya berkecamuk. Mau sekeras apa aku berpikir? Anak bernama Garam itu memang aneh. Dulu, Garam sempat mencoba menghentikan Iwan Jun. Yejin sempat mengira dia hanyalah anak kampung yang polos, berjiwa kesatria. Tapi kenyataan berkata lain. Kejadian hari itu benar-benar mengejutkan. Yejin mulai curiga, mungkin Garam memang berniat melawan Song Eunjin sejak awal. Yang lebih mengganggu, Garam tampak terobsesi dengan pembenaran. Seperti saat dia menggunakan Jian sebagai alasan atas tindakannya. Dan yang paling aneh, dia menyuruh teman-teman sekelas untuk berterima kasih padanya. Karena dia telah menghukum murid-murid nakal di kelas Yejin. Yejin bergidik. Rasa ini tidak wajar. Seolah-olah pembenaran itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Seolah sudah disuntikkan oleh seseorang dari luar. Yejin masih duduk terpaku, pikirannya belum berhenti menganalisis. Garam, anak di bawah umur dengan kemampuan bertarung tinggi. Latar belakangnya kabur. Katanya pembelot dari Korea Utara, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Yejin bertanya-tanya, apakah pukulan Garam terhadap Eunjin hanyalah kebetulan? Karena dari cara Garam bereaksi, seolah dia sudah terbiasa dengan kekerasan. Tak lama kemudian, Eunjin masuk ke kelas. Yejin menatapnya, heran. Bukankah kamu seharusnya pulang lebih awal hari ini? Eunjin menjawab dengan nada sinis. Kenapa kamu lama sekali memanggil guru? Padahal kamu bisa bawa 1 truk guru dalam sejam. Hejin mengangkat bahu. Sayangnya aku nggak punya simpe, jadi nggak bisa bawa truk kemari. Ia melanjutkan, tapi bukan itu intinya. Yang penting, aku sudah panggil guru untuk bantu kamu. Matanya menatap tajam ke arah Yejin. Dasar sialan. Kamu sengaja datang terlambat karena takut identitasmu ketahuan. Ya? Eunjin mendekat. Kamu takut Garam tahu kalau kamu yang panggil guru kemarin? Takut dia hajar kamu juga? Ia tertawa dingin. Dengan kepribadiannya itu, dia nggak akan tinggal diam kalau tahu kamu ikut campur. Dan kalau itu terjadi, semua orang bakal tahu kamu cuma anak teladan yang lagi cosplay. Yejin terdiam. Eunjin menyeringai. Itu pasti alasannya. Kamu duduk diam waktu aku dipukuli. Karena kamu takut tapi Eunjin terlalu banyak bicara Yejin, yang sudah muak, mengambil buku dan melemparkannya tepat ke wajah Eunjin. Braak. Eunjin terkejut, tapi belum sempat bereaksi Yejin melayangkan tendangan karate ke arah perutnya. Tubuh Eunjin terdorong jauh ke belakang, menabrak meja. Ia meringis, kesakitan napasnya tercekat perutnya nyeri rasa mual mulai naik ke tenggorokan. Yejin berdiri, matanya tajam. Jangan banyak omong kosong sama aku. Kalau aku memang sengaja terlambat, emangnya kamu mau apa? Eunjin, masih terhuyung, mencoba membalas. Apa yang bisa dilakukan orang kayak kamu? Berani padahal ibuku baru aja keluar dari ruang guru. Yejin menantang, kalau gitu suruh aja dia ke sini sekarang. Biar semua orang lihat, apa yang bakal terjadi setelah ini. Yejin berdiri membeku. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dingin, tajam, dan penuh dendam. Sepertinya aku terlalu memberi kelonggaran padamu, katanya pelan. Selama ini aku biarkan kamu bermain peran sebagai ratu, padahal kamu cuma sampah. Matanya menatap Eunjin dengan jijik. Keluarga pendukungmu? Kekuatan fisikmu? Nggak jelas sama sekali. Yejin mendekat, suaranya semakin rendah tapi menusuk. Kamu itu cuma anjing peliharaanku.
Jadi jangan pernah lewat batas lagi. Ia berbalik, melangkah pergi. Kalau aku jadi kamu, aku nggak akan bikin keributan di sekolah. Aku akan panggil kakakku, yang menguasai tempat ini. Yejin tersenyum sinis. Dan jangan anggap aku akan nurut kayak anjing. Aku sedang berpikir untuk melakukannya. Di dalam pikirannya, Yejin mulai merangkai benang merah. Lee Yongjun, rasanya mustahil dia dalang di balik semua ini. Dia terlalu patuh, bahkan setelah putrinya meninggal. Tapi hari ini, lewat pergerakan kakaknya, Yejin akan tahu. Apakah Myungjun benar-benar punya hubungan dengan Garam, atau tidak? Untuk saat ini, Yejin memilih mengamati. Belum terlambat untuk merespons. Belum terlambat untuk membalikan keadaan. Pindah ke ruang kelas kakak Eunjin Jinwo. Di ruangan lain, suasana jauh berbeda. Kakak Wenjin, Song Jinwo, sedang tertawa keras. Menertawakan wajah adiknya yang lebam dan bengkak. Wajahmu sekarang kayak lukisan abstrak, katanya sambil terbahak. Eunjin berteriak, berhenti menertawakanku. Aku baru aja dibukuli. Tapi Jinwo hanya mengangkat alis. Kenapa kamu teriak keras banget? Eunjin mendesis, bukankah kalau seseorang memukulku, itu berarti dia menentang otoritasku? Jinwo mengangguk pelan. Ucapanmu nggak salah. Tapi aku lagi kurang termotivasi buat turun tangan. Ia menatap adiknya dengan malas. Orang yang mukul kamu, cantik nggak? Eunjin menggeram. Ia menunjukkan wajah Garam di layar ponselnya. Ini dia. Wajah ini, bikin kamu termotivasi. Jinwo menatap layar lalu tertawa. Menarik. Anak seimut ini, bisa bikin air liurku mengalir. Identitas gelap, Song Jinwo. Song Jinwo. Usianya 18 tahun. Pelaku penindasan. Terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Putri Lemingjon di sekolah. Tuduhan utama, perekaman ilegal pemerkosaan berkelompok. Dan sekarang, dia tertarik pada Garam. Yunjin berjalan dengan langkah cepat, pikirannya dipenuhi dendam. Garam, kau akan menyesal. Ia tahu, banyak anak yang telah dianiaya oleh kakaknya Jinwo. Tapi tak satu pun berani melapor. Dan sekarang, Garam telah menyentuh wilayah yang seharusnya tabu. Dia akan jatuh, dia akan hancur, aku akan pastikan itu. Beberapa saat kemudian, Garam berjalan seorang diri di jalanan sepi menuju rumah. Langkahnya tenang, tapi matanya waspada. Ia tahu, sesuatu sedang mengintainya. Dari balik gang, sekelompok anak muncul. Geng Jinwo. Mereka mengepung Garam dari berbagai arah. Yunjin muncul dari belakang, senyumnya dingin. Luar biasa, produk kali ini lebih manis dari yang difoto. Preman-preman sekolah itu tertawa. Wajahnya cocok banget buat gadis imut, tapi ini luar biasa. Jinwo melangkah maju. Bagaimana kalau kita rayakan kedatanganmu ke Korea Selatan, dengan sedikit kesenangan? Yunjin menambahkan, bagaimana, mata-mata sialan? Sudah tahu siapa kami. Inilah akibatnya kalau kau berani menyentuh orang yang salah. Garam tetap diam. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam.